Namo Buddhaya. Masih bertemu lagi dengan Miss Lingling dalam kegiatan Religious Education Buddha dengan topik Katina. Sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, yuk teman-teman kita latihan konsentrasi sejenak dengan duduk bermeditasi. Teman-teman boleh ambil sikap duduk dengan duduk bersila ataupun kaki diletakkan di kursi. Memposisikan punggungnya tegak, rileks, mata dipejamkan. Atur fokus kita, konsentrasi kepada keluar nafas, masuk nafas dari hidung. Perhatikan kembali nafas masuk, nafas keluar. Rasakan sensasi dari hidung kita sambil mengembangkan cinta kasih dengan mengucapkan di dalam hati, aku berbahagia. Orang tuaku berbahagia. Keluargaku berbahagia. Para guruku berbahagia. Semua teman-temanku berbahagia. Kembali perhatikan nafas keluar, nafas masuk. Setelah itu, mari kita sama-sama mengatakan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Adakah teman-teman yang mengetahui apa sih perayaan Katina itu? Sambil teman-teman berpikir dan mengingat kembali tentang perayaan Katina, Miss Lingling mau sampaikan dulu ya ke papa mama dan juga pendamping. Selamat pagi Bapak, Ibu dan juga pendamping. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah diharapkan anak bisa mengingat kembali makna dari perayaan Katina. Anak juga bisa mengenal sikap memberi dan berdana. Lalu anak bisa menceritakan pengalaman mereka ketika berdana di hari Katina. Terima kasih untuk Bapak, Ibu dan juga pendamping yang mendampingi selama proses diskusi pada pagi hari ini. Friends, bulan Oktober itu sebagai umat agama Buddha, kita merayakan apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Kita merayakan Katina. Ngomong-ngomong, apakah ada teman-teman yang tahu sejarah dari perayaan Katina itu apa ya? Kalau belum tahu, Miss Lingling bercerita dulu ya tentang sejarah dari perayaan Katina. Zaman dahulu di India kuno, kalau kita bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, itu memakan waktu yang sangat panjang. Jadi perjalanannya itu berhari-hari, apalagi hanya bisa ditempuh dengan cara jalan kaki. Nah, di India dikenal istilah masa wasa. Masa wasa itu musim hujan, di mana seharusnya para biku tidak boleh melakukan bepergian. Kenapa kok para biku tidak boleh melakukan bepergian ketika musim hujan? Karena pakaian yang dipakai oleh para biku panjangnya itu sampai ke mata kaki. Nah, kalau berjalan dalam keadaan yang cuacanya hujan, maka jalan yang dilalui itu biasanya becek. Lumpur-lumpur bisa bercipratan ke baju, ke jubah yang dipakai oleh para biku. Nah, sebelum ada peraturan tidak boleh bepergian, ceritanya itu dulu ada 30 orang biku yang mau menghadap kepada Sang Buddha Gautama di tempat yang berbeda.
Nah, karena musim hujan, mereka berjalan cukup lebih lama. Ketika mereka lelah, mereka pun diizinkan untuk tinggal di hutan. Nah, kalau musim hujan itu biasanya kemungkinan akan mengganggu binatang-binatang kecil ketika para biku itu bertempat tinggal di hutan. Nah, akhirnya setelah melewati perjalanan yang cukup lama, berhari-hari, ketemulah 30 orang biku ini dengan Sang Buddha Gautama. Ketika menghadap Sang Buddha, posisi jubah yang dipakai oleh 30 orang biku ini sangat kotor. Mengapa? Karena kena percikan air hujan, lembab, kemudian kena percikan lumpur, sehingga compang-camping, kucel, warnanya juga berubah. Dan akhirnya saat itu Sang Buddha menetapkan peraturan bahwa selama masa wasa tidak diperkenankan para biku untuk melakukan bepergian ke manapun. Andai kata memang butuh, boleh diizinkan tidak lebih dari 2 malam. 3 hari 2 malam. Dan harus kembali lagi ke wihara masing-masing. Nah, kembali lagi ke cerita Sang Buddha. Saat itu di dalam wiharanya Sang Buddha ada umat yang bernama Wisaka dan Anathapindika. Mereka berdua meminta izin kepada Sang Buddha supaya Sang Buddha boleh memberikan para muridnya 30 orang biku itu untuk menerima dana dalam bentuk kain jubah untuk dipergunakan sebagai pengganti dari baju yang kotor tadi. Nah, sejak saat itu juga Sang Buddha mengizinkan untuk para muridnya, para biku, boleh memiliki satu set jubah tambahan di luar dari yang mereka pakai. Oke, cerita tentang sejarah Katina berakhir sampai di situ. Nah, dari cerita Miss Lingling tadi, menurut teman-teman, sebagai umat Buddha, apa saja yang bisa kita lakukan untuk merayakan Hari Katina ini? Kalau kita mau berdana, apakah kita harus berdana dalam bentuk barang ataupun uang? Bisa nggak ya kalau kita dananya itu dalam bentuk yang lain, yang bukan barang ataupun bukan uang? Ceritakan pengalaman teman-teman ketika berdana ya. Miss Lingling nanti tunggu feedbacknya. Selamat berdiskusi bersama dengan papa dan mama ataupun pendamping. Untuk teman-teman primary one, Miss Lingling mengucapkan selamat merayakan Hari Katina bersama dengan keluarga. Semoga teman-teman senantiasa berkelimpahan, semakin maju dalam Dhamma, senantiasa sehat dan bahagia selalu. Namo Buddhaya.